Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Games Gadget. Kali ini gua ingin memberikan pandangan penggunaan dari iPhone 15 ini yang tipis-tipis review sedikit gitu ya. Tapi nggak secara spesifik ya guys, karena gua memang nggak fokusin di sana. Gua cuman pingin bercerita aja nih pemakaian gua, karena gue udah lama nggak pakai iOS ya, dan iPhone ini. Jadi gue mau berkeluh kesah lah, istilahnya berkeluh kesah apa aja sih susah senangnya menggunakan iPhone 15 ini guys. Jadi yang gue ceritain adalah yang pengalaman gue aja ya guys. Mungkin ada pengalaman yang lain, kalian bisa share-share nanti di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan ya guys ya. Jadi gue sini ngobrol santai aja ke kalian ya, penggunaan dari iPhone 15 ini guys. Nah, iPhone 15 ini udah gue pakai kurang lebih sekitar 3 mingguan lah ya guys ya, 3 mingguan. Jadi daily driver, jadi semua gue pindahin ke sini guys. Tapi ada yang tidak gue pindahin data-datanya seperti gambar, video dan lain-lain, karena memang Google Drive setahu gue untuk copy langsung ke iOS nggak bisa, tapi kita sudah bisa mendownload isi dari Google Drive guys. Jadi itu nomor satu pengalaman gue memakai si iPhone 15 ini guys. Nah, oke. Kita awal aja ya guys, mulai dari pengalaman gua menggunakan iPhone 15 ini. Gua mencoba untuk dari ini chargernya guys. Dari charger iPhone 15 ini sudah kita tahu adalah menggunakan USB Type-C. Nah, pengalaman gua menggunakan Type-C di iPhone 15 ini cukup apa ya istilahnya, cukup oke gitu ya. Pertama adalah karena gua usernya sebenarnya Android ya guys, dan penyimpanan gua di Google Drive ya, dan menyimpan langsung pindah ke HP gitu ya guys, sesama Android gitu ya. Karena untuk berpindah data gue menggunakan kabel data ya guys, dan gue juga mencadangkan di Google Drive gue. Nah, dan untuk ini ya, untuk USB Type-C di iPhone ini ada menguntungkannya guys. Menguntungkannya adalah kita bisa menggunakan perpindahan data guys, perpindahan data menggunakan eksternal ya, artinya USB eksternal guys. Jadi gue tunjukin ya guys. Nah ini guys, jadi gue menggunakan penyimpanan eksternal ya, dimana ini penyimpanannya bisa connect ke USB Type-C dan USB Type-A. Nah di sini untuk oper data tinggal colok aja guys ke iPhone ini. Jadi tinggal mindahin aja ya, tinggal membuka di folder file ya guys. Nah ini guys, nanti terbaca untuk penyimpanannya ya. Ini Google Drive ya, juga bisa connect guys. Jadi kita bisa connect ke Google Drive penyimpanan kita, dan kemudian kita bisa connect ke penyimpanan eksternal kita guys. Jadi untuk perpindahan data sudah bisa guys. Jadi di sini gue ngerasa penggunaan iPhone 15 dan user yang sebelumnya menggunakan Android sangat-sangat terbantu untuk di penggunaan USB Type-C ini guys. Gitu. Jadi untuk iPhone 15 itu suatu kelebihan pertama ya guys. Tapi dari USB Type-C ini yang gua tahu dia masih yang 2.0 ya guys, 2.0. Jadi untuk pengecasannya masih kurang cepat ya guys, masih sekitar penerimaannya di 20
watt guys. Jadi nggak kayak yang Pro sudah lebih tinggi ya guys untuk UFS-nya maupun pengecasannya. Dan untuk yang iPhone 15 ini masih cukup lambat guys untuk pengisiannya. Oke, lanjut dari baterai ya. Dari baterai ini gua penggunaan untuk media sosial dan game juga jarang ya. Ke media sosial, YouTube gitu ya. Untuk buka-buka aplikasi Tokopedia dan lain-lain. Seharian ini cukup banget guys ya. Jadi baterainya sudah cukup awet nih guys untuk penggunaan sehari-hari tanpa gaming ya guys, tanpa gaming. Jadi untuk pengisiannya ya memang masih cukup lambat guys. Jadi ada beberapa di pengaturan di sini. Kita baterai ya. Nah ini kita lihat baterai gue masih di 100%. Garansinya masih panjang ya, dari bulan Desember ya. Kemudian nah ini guys, jadi ada pilihan mengisi daya ya. Kita klik. Nah, di sini pengisian batas dayanya gua ubah ke 100 ya. Ini pengisian daya optimalnya gue nyalain. Jadi kalau kita matiin ini baterai akan terisi di 80% aja guys. Jadi kalau gua nyalain bisa ke 100%. Nah, untuk pengisiannya gue menggunakan charger original dari Samsung ya. Cuman untuk kabel datanya gue menggunakan kabel data dari iPhone ya. Itu pengisiannya kurang lebih 1 jam dari 2% ya. Dari 0 sampai dari 2% lah ya, 2% sampai ke 100%. Itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit, hampir 1,5 jam itu baru terisi penuh guys ya. Nah itu yang masih PR banget sih menggunakan iPhone 15 ini, karena dia akan terpantang lama di 80% ya. Dari 2% sampai ke 80% itu cukup cepat ya, kurang dari 1 jaman. Nah sedangkan untuk pengisian dari 80% ke 20% itu hampir setengah jam lebih guys. Jadi memang pengisiannya cepat di awal, tapi di tengah-tengah di 80%. Untuk pengisian ke akhir 100% nya lambat ya guys. Itu kekurangannya dari USB Type C ini ya guys ya. Kemudian yang gue rasain lagi ya karena memang untuk gue terbiasa pakai handphone dari brand Cina gitu ya, seperti Vivo, Xiaomi, bahkan dari Tecno ya, Infinix itu juga sekarang ngecasnya udah cepet-cepet semua. Jadi ditinggal setengah jam atau 40 menit aja udah full. Jadi dari 0 sampai ke 100 sekitar menghabiskan waktu 40 sampai 50 menit aja guys. Jadi di sini ngerasa lambat banget untuk pengisian dari iPhone ini ya. Kemudian satu lagi ya seperti biasa lah, ini menggunakan sensor Face ID ya guys, Face ID dimana. Nah kemudian kan memang kalau iPhone itu adalah penggunaannya Face ID ya guys ya. Jadi Face ID di sini nggak ada masalah sih ya, kita pakai masker masih bisa. Cuman ya lebih enaknya kita kan pakai fingerprint aja gitu ya guys. Ya ini plus minus sih, ada yang suka ada yang enggak, jadi nggak masalah itu ya. Face ID ini sih nggak terlalu masalah buat gua. Kemudian dari desain ya, desain ini cukup enak guys dari desain ya. Gue ngerasa ya mungkin agak lebar sedikit ya dari HP-HP Android, yang kalau Android kan agak kurus tinggi langsing gitu ya guys. Kalau ini agak besar ya, lebar gitu ya. Kalau yang tangannya kecil mungkin agak-agak kurang nyaman guys. Tapi kalau gua sih masih oke ini.
Kemudian dari backdoor ya, backdoornya kaca ya, warna hijau di sini yang gue punya itu cukup bagus ya. Kemudian untuk framenya metal, aluminiumnya, dan gue ngerasa di iPhone 15 ini lebih ringan guys daripada iPhone 13 dan 14. Gue ngerasa HP ini tuh lebih light ya, lebih ringan gitu, lebih enak gitu digenggam. Di bawah pun juga nggak pegal ya. Kemudian untuk tangkapan sinyal oke-oke aja, nggak ada masalah ya. Tangkapan sinyal nggak ada kendala gitu ya guys. Kemudian untuk dari tombol switch, bukan tombol ya, ini switcher gitu ya, dimana untuk iPhone 16 ke atas ya, dan yang terbaru 16e ini sudah menggunakan kapasitif tombol gitu guys. Nah ini masih switch, jadi gue ngerasa untuk penggunaannya mungkin kurang update aja, tapi mempermudah juga untuk kita yang tanpa buka handphone, tinggal di switch, diklik aja sekali untuk di mode silence dan getarnya. Jadi itu untuk membantu ya guys. Gue lebih merasa enak pakai yang di iPhone 15 ini guys. Dan layar juga sebenarnya bisa diatur untuk lebih gonjreng dan lain-lain gitu, tapi gue coba-coba ya guys untuk merubah warna-warna di iPhone ini, itu gue ngerasa tuh kayak kurang oke aja, kurang sip gitu untuk perubahan warnanya guys ya. Untuk karena layar ini memang layar itu masa lebih ke warm ya guys, lebih ke warm gitu ya. Dan juga untuk perubahan layar mungkin lebih ke digonjrengin itu bisa, tapi gue nggak terlalu suka ya guys mode perubahan filter warnanya di sini gitu ya guys. Nih kita bisa pilih-pilih di sini ya guys, bisa lebih ke cool ya, di sini bisa lebih ke kuning gitu ya, lebih warm gitu ya. Tapi gue nggak terlalu suka untuk pewarnaannya, jadi gue matiin aja untuk filter warnanya di sini gitu ya. Oke, itu suatu kelemahan juga di layar ya, warnanya terlalu agak warm gitu ya guys. Ini kalau di tampilan layar per HP yang rekam ini sih warnanya ke cool ya, ke cold gitu ya, karena ada bantuan cahaya dari depan ini guys. Tapi kalau dilihat dari mata langsung ke layar itu layarnya itu warnanya lebih ke kuning-kuningan gitu guys. Nah, beda dengan Android ya, bisa kita atur tersaturasinya ya, seperti video-video sebelumnya kan memang kalau HP Android gue lebih suka yang tersaturasi. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan WhatsApp nih guys, nih WhatsApp di sini ya guys. Nah, kebetulan WhatsApp di sini artinya gua sudah mendaftarkan ya guys WA-nya. Oke guys, lanjut ke yang lain ini ya. Gue mungkin nggak nunjukin, tapi gue hanya memberikan gambaran aja. Jadi WhatsApp di sini gue nggak aktifasi melalui nomornya. Jadi nomor ya, artinya gue mendaftar WhatsApp tetap di Android nih guys. Kenapa? Karena gue akan jangka panjang menggunakan Android lagi nih guys. Jadi ini rencananya gue akan lepas lagi untuk iPhone-nya. Jadi gue juga nggak nyimpen di iCloud ya, karena kan kalau iPhone kan akan mengupdate untuk menyimpannya di iCloud ya guys. Nah, tapi gua tetap menggunakan Android. Nah, gua awal-awal bingung tuh caranya gimana ya supaya WhatsApp gua tuh tetap aktif di Android, tapi nomornya gue pakai untuk sebagai daily driver nih guys di HP iPhone. Jadi gue ngakalin nih guys ceritanya. Jadi gue mendaftar di WA di Android ya, WA di Android. Kemudian ya di download WhatsApp lah saya di iPhone ya. Nanti saat WA-nya kita download selesai, kita akan membuka WhatsApp-nya. Nah itu kita nggak usah masukin nomor apapun guys. Nanti di
pojokan ya. Nanti mungkin gua akan kasih cuplikan sedikit ya guys. Guys, jadi di pojokan itu ada titik 3 dan gua akan pencet itu dan akan memberikan pilihan untuk ada kayak men-scan gitu guys, men-scan barcode untuk kayak WA web gitu guys. Jadi gua hanya menautkan jatuhnya WA ini dari Android ke iOS. Jadi WA ini adalah kayak semacam WA web aja guys. Jadi gua coba-coba setelah beberapa lama gue nyari-nyari caranya ketemu tuh guys. Jadi WA yang Android tetap bisa tampil di Android, dan dengan catatan gue masih bisa simpen di Google Drive untuk chat atau data-data dari WhatsApp ke Google Drive. Di sini gue pakai aplikasi untuk widget ya. Gue melihat di beberapa konten kreator, jadi tampilannya jadi lebih cakep seperti ini guys ya. Nanti gue kasih tahu untuk aplikasinya apa. Oke. Untuk aplikasinya itu namanya sebentar. Jadi nama aplikasinya itu adalah MD Widget. Nah, ini aplikasinya berbayar tapi guys. Ya, tapi gua coba untuk aktivasi aja, nyobain. Ternyata bagus guys untuk tampilan untuk widget awalnya guys. Kalian bisa cari di YouTube ya guys. Untuk konten kreator yang memberikan tutorialnya untuk menggunakan aplikasi MD Widget itu guys. Oke, kemudian dari hasil kamera ya, kamera belakang ya, di sini ada kamera belakang itu ada 2 ya. Memang mirip-mirip dengan iPhone 13, 14 ya guys untuk iPhone 15 ini. Tapi memang untuk lingkaran bundarannya gue sih ngerasa ini lebih besar sedikit dari iPhone 13 ya guys. Nah, kameranya ini memang 48 megapikselnya oke aja ya guys, nggak ada masalah. Dan memang kamera iPhone menangnya di 4K 60 fps. Jadi di ultra wide maupun di 2 kali zoom semuanya bisa di 4K 60 fps. Videonya bener-bener stabil ya guys. Nanti gua akan memberikan sampel sedikit ya guys. Kameranya bener-bener the best menurut gua untuk video. Foto ya, di sini ada pilihan untuk pemrosesan lebih bagus ya. Ada JPEG Max ya. Nah, satu aja untuk kalian ya yang pengguna ataupun yang akan menggunakan iPhone 13, karena mode HDR dari iPhone 13 ini dia membuat hasil kameranya ya tidak seperti iPhone sebelumnya, karena mode dari HDR-nya itu berbeda. Jadi kalau saat kita foto di viewfinder kameranya itu bagus guys, tapi setelah kita lihat di hasilnya itu menjadi lebih gelap. Nah, itu gue ngerasa di HP iPhone 15 itu seperti itu guys, maupun dari punya istriku, kemudian dari teman-teman yang menggunakan iPhone 15 ya, yang plus juga. Jadi untuk hasilnya itu lebih gelap guys. Jadi nah, gue ngakalinnya adalah bisa menggunakan brightness yang di sini guys. Jadi ada pencahayaan yang dinaikkan. Cukup di 0,3 aja guys. Jadi cukup di 0,3 aja. Nah, setelah itu kalau kalian masih ngerasa kurang, mungkin bisa juga dengan filter yang ini guys, cemerlang ya, pilih yang cemerlang ya. Jadi gua menggunakan fitur yang ini. Setelah itu dinyalakan ya, hasil kameranya akan lebih
oke guys. Jadi HDR-nya mungkin akan terbantu untuk naik guys, seperti itu. Mungkin mencocokkan lagi ya dengan kalian ya. Tapi kalau gua ngerasa mode standarnya, bila ininya aja masih dinaikkan sedikit, masih kurang, jadi gue pilih yang ada filter cemerlang ini guys. Gitu, itu masing-masing sih guys ya. Artinya kalian boleh preferensi masing-masing. Tapi kalau gue mencoba setting kameranya seperti itu. Oke, yang lain-lainnya sih nggak ada kendala sih. Mode potretnya oke, bagus, sinematiknya pun juga bagus ya. Tapi dimana untuk sinematik hanya di 4K 30 fps. Kita nggak bisa di 4K 60 fps. Oke, kekurangan dari gue ngerasa di iPhone itu, misalkan nih ya guys, kita ngetik gitu guys. Ini ngetik dan spasi lagi ya guys, misalkan gitu ya. Nah, udah nih, kalau kita habis ngetik tuh ada yang salah misalkan di tengah-tengah sini ya guys. Nah, kalau Android tuh kita tinggal klik aja di sininya, otomatis kursornya akan dipindah ke sini. Kalau iPhone tuh enggak guys, dia akan muncul di ujung-ujung kata-kata ini guys. Tuh. Nah, itu gue nggak tahu gimana cara pengaturannya. Mungkin silakan teman-teman ya, selain cara yang seperti ini guys ya. Tuh, kita mesti mencet spasi aja dulu baru untuk pindahin, baru kita bisa hapus gitu ya. Nah, ada nggak sih guys menurut kalian pengaturan setting dari keyboard iPhone tuh biar langsung ke tengah-tengah gini guys? Karena kurang biasa sih pakai Android gitu ya, jadi lebih enak seperti itu. Kalau mencet spasi ini kadang-kadang jadi ke spasi dia kalau kita lagi cepet-cepet gitu ya, malah jadi memperlambat ngetik gitu jadinya ya. Itu sih yang gue rasain kekurangannya dari penggunaan iPhone ini guys ya. Nah guys, satu lagi nih guys, kekurangannya dari iPhone, gue ngerasa gue nggak tahu ya cara pengaturan yang benarnya gimana, tapi gue beberapa aplikasi seperti Instagram, terus editing video ataupun juga upload video ke YouTube ya. Jadi itu harus tetap kita buka aplikasinya guys. Jadi aplikasinya tetap kita buka, dia akan lebih cepat untuk renderingnya. Jadi lebih cepat untuk menyelesaikan dari tugasnya itu guys. Nah, kalau Android itu kan kita tetap tutup, close dari aplikasinya. Artinya bukan close hapus ya, bukan, maksudnya ke home screen lagi gitu ya. Tetap bisa kita terupload atau terdownload dari video editing kita, video yang diupload, kemudian Instagram Reels Story kita bisa ke upload. Nah, kalau iPhone itu harus nungguin bener-bener di aplikasinya guys. Nah, itu agak bisa menguras baterai juga sih menurut gua. Kita nggak bisa dalam mode off gitu ya. Untuk aplikasi nggak bisa berjalan di background guys. Nah, itu yang satu kelemahan lagi dari penggunaan iPhone menurut gua. Tapi kalau kalian ada cara lain mungkin bisa di share di kolom komentar juga ya guys. Oke guys, dari tadi memang lebih banyak kekurangan ya guys yang gue sampaikan. Tapi selain kekurangannya, di kelebihannya pun juga banyak ya guys. Tadi seperti di kamera, kemudian di speakernya nih guys, speaker untuk soundnya itu bener-bener mantap nih guys. Kemudian dari penggunaan Apple Music juga oke ya, bagi kalian yang punya AirPods gitu ya, itu lebih mantap suaranya guys. Dan juga bahkan di Apple Music itu kita bisa karaoke guys. Jadi ada beberapa pilihan lagu yang bisa hilangin vokalnya ya guys gitu. Jadi kayak bisa karaokean gitu guys.
Tapi itu memang harus berbayar ya guys untuk langganannya, seperti kayak di Spotify gitu guys. Oke, itu aja guys. Terima kasih udah nonton. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau curhat yang lain, kelebihan dan kekurangan dari iPhone 15 ini, silakan di kolom komentar aja, kita diskusi. Karena memang iPhone 16 katanya sudah bisa dijual di Indonesia. Mungkin ya kalau ada rezeki lagi kita bisa review iPhone 16. Tapi di sini gue coba share aja penggunaan dari iPhone 15 ini guys. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Please subscribe, like and share dari video dari Games Gadget. Terima kasih guys, salam sehat buat kita semua. Bye.